karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 3 April 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Alai jukpa membuat si panganon ho, pio maakana pogos, akana martihas, napapang dohot na mapitul. Jadi mertua mahodisi, ay dang tarbalos nasida itu ho. Alai marbalos do itu ho sugot di haheon ni akka partigor. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sering mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan dan prinsip-prinsip ajaran yang memang sering bertentangan dengan logika dan pola pikir dunia ini. Secara khusus dalam nas hari ini, Yesus juga mengajarkan bagaimana caranya seseorang akan memperoleh kehormatan. Pengajaran ini dilatar belakangi ketika Yesus menghadiri jamuan makan di rumah seorang pemimpin orang Farisi. Saat itu ia melihat bagaimana orang-orang saling berebut tempat terhormat. Maka Yesus mengajarkan prinsip yang berbeda. Dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah yang mau merendahkan diri dan melayani. Dan dalam konteks undangan jamuan makan, Yesus mengambil contoh cara orang-orang yang biasanya hanya mengundang orang-orang yang bisa membalas kebaikan mereka, sehingga tidak ada nilai yang membuat mereka memiliki kelebihan. Maka selanjutnya Yesus mengajarkan mereka agar mereka mengundang orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan yang buta. Ini memang sesuatu yang tidak lazim dan juga tidak masuk akal. Karena mana mungkin orang membuat jamuan makan dan mengundang orang-orang yang secara lahiriah akan membuat pestanya berantakan. Tetapi inilah panggilan untuk melayani tanpa pamrih. Karena Yesus berkata dalam ayat 14, "Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu." Kita tahu bahwa mereka yang diundang itu tidak akan sanggup untuk membalas, sehingga kita tidak akan mengharapkan imbalan dari mereka. Inilah bentuk kehormatan, di mana kelak Tuhan akan mengapresiasi itu di hari penghakiman. Sahabatku, di tengah kecenderungan berpikir dunia yang transaksional dan pola pikir take and give, aku menolongmu, maka kamu harus membalasnya. Kita diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka yang tidak mampu membalasnya, sehingga benar-benar tidak mengharapkannya. Bahkan balasan sekecil apapun, misalnya pujian-pujian, jangan pernah harapkan. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, di mata dunia mereka bukanlah tamu kehormatan. Tetapi di mata Tuhan, mereka sangat berharga. Sehingga kedatangan mereka dalam undangan jamuan makan kita akan menjadi kehormatan bagi kita di mata Tuhan. Dalam hal inilah Yesus menjanjikan bahwa mereka yang memberi kepada orang-orang yang tidak mampu membalas akan menerima upah sejati dari Tuhan. Bukan hanya kekayaan duniawi, tetapi hadiah kekal dalam kerajaan Allah. Percayalah sahabatku, bahwa Tuhan melihat setiap tindakan kasih kita dan akan membalasnya dengan berkat yang lebih besar lagi. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.